Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel. Oke, teman-teman semua, ini kita akan mencermati perkembangan dunia otomotif. Dan ini adalah BYD, Build Your Dream. Ini produsen Cina yang berkembang. Seiring itu dia terus mengembangkan produk perusahaannya di Indonesia. Jadi BYD ini awalnya adalah produsen baterai, ya, spesial di baterai. Nah, kemudian dia memproduksi mobil, kendaraan mobil, ya. Nah, ini nanti akan dilihat dari beberapa sisi. Mungkin secara umum orang melihat, wah keren, ini Indonesia bisa kerjasama dengan Cina, kemudian investasi di negara ini meningkat triliunan, perkembangan dunia otomotif Indonesia keren. Oke, mungkin ada sisi pandang itu, menambahkan pendapatan negara. Oke, tapi saya pun akan berpendapat yang kontradiksi, yang sama sekali bertentangan dengan itu semua. Mungkin kalian bisa, kalau sependapat ya mungkin wah itu pendapat yang smart, ya, keren, cerdas. Tapi kalau nggak cocok mungkin konyol, tolol, terserah. Tapi sebagai netizen saya mengungkapkan itu semua. Oke, kita simak dulu seperti apa perkembangan BYD ini ke Indonesia dan apa yang akan dikembangkan di Indonesia. Terus bagaimana Indonesia menanggapinya. Oke, kita simak bersama-sama. Meminta agar produsen mobil listrik asal China BYD segera memiliki fasilitas produksi lokal untuk memproduksi mobil listrik. Pihak BYD menyatakan berkomitmen untuk membenamkan dana investasi jumbo untuk mewujudkan itu. Hal ini mengacu pada Perpres nomor 79 tahun 2023 pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan, oke, ini benar apa enggak pemerintah meminta BYD untuk masuk Indonesia, kemudian melakukan investasi, melakukan produksi di Indonesia. Oke, ini informasinya seperti ini. Ini benar apa enggak saya masih nggak tahu, tapi kita simak saja. Perusahaan industri KBL berbasis baterai dapat melakukan percepatan proses perakitan di dalam negeri dalam masa atau jangka waktu importasi dalam keadaan utuh sampai dengan akhir 2025. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rahmat Kaimudin mengatakan, setelah melewati 31 Desember 2025, impor mobil listrik utuh akan dikenakan biaya masuk dan juga pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kami juga mendorong BYD dan yang lainnya termasuk yang impor itu, ya, jangan lama-lama, cepat-cepatlah bikin di Indonesia supaya kita bisa menikmati kendaraan EV ini dengan harga yang affordable, ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkominfo Rahmat Kaimudin. General Manager BYD Asia Pasifik Liu Shuiliang mengatakan, perusahaan bakal memiliki fasilitas manufaktur di Indonesia dengan tipe mobil yang produksinya disesuaikan kebutuhan pasar. Meski demikian, dia tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait rencana produksi dan juga investasi lebih lanjut. Kami akan analisa pasar dan pasti akan mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, ujar General Manager BYD Asia Pasifik Liu Shuiliang. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, nilai investasi BYD ditaksir mencapai 1,3 miliar US dollar atau setara 20,33 triliun rupiah. Selain itu, kapasitas produksi dari pabrik BYD ditaksir mencapai 150.000 unit dengan 3 model mobil listrik, yakni Dolphin, Atto 3, dan Seal. Pemerintah terus mendorong BYD untuk dapat meningkatkan lokal konten sehingga tentu dapat mendorong daya saing industri, ujar Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Oke, jadi pemerintah Indonesia mendorong BYD untuk ke Indonesia memproduksi dan mengembangkan otomotifnya, ya, otomotifnya bukan otomotif kita itu. Oke, untuk mengembangkan diri memproduksi di Indonesia. Kita simak yang lain, ya. Dan ini berita Kompas, ya, BYD bikin pabrik di Subang, ya. Ini kata pemerintah. Coba kita simak. Menurunkan tema dari BYD. Produsen mobil asal Cina, Build Your Dream atau BYD akan mendirikan pabrik mereka di kawasan industri Subang, Smartpolitan, Jawa Barat. Menggunakan lahan seluas lebih dari 108 hektar dan beroperasi pada 2026 mendatang. Nantinya, pabrik BYD tersebut juga akan mencakup pusat penelitian dan pengembangan, fasilitas pelatihan dengan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan. Meets our criteria in terms of the size, proximity, environment, and the infrastructure requirement as well.
Thus, we are so confident that the Presentasi dari facility to be pihak BYD used ke Indonesia ya, will be able rencananya to untuk drive mendirikan the pabrik ini. growth of Indonesia's automotive industry and transition towards clean energy while also supporting economic, especially in the surrounding regions. Driving experience. Terkait hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rahmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya mendukung keputusan BYD untuk melakukan produksi di Indonesia. Rahmat mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyerapan kendaraan listrik. Hal tersebut sudah dilakukan lewat berbagai peraturan yang dibuat khusus untuk EV. Harapan kita tentunya kerjasama antara BYD dengan supply chain di Indonesia ini semakin lama semakin baik, dan juga tentunya bisa mendorong program pemerintah untuk dekarbonisasi terutama dari sektor transportasi. Oke, mari sekarang kita kulik ya. Yang pertama, ini katanya ini beritanya, pemerintah mendorong BYD Cina ini untuk melakukan percepatan bisa memproduksi mobilnya di Indonesia. Ini tujuannya apa? Supaya otomotif Indonesia maju, kemudian investasinya di Indonesia sampai berapa tadi, 20 triliun. Oh ya, itu uang besar, investasi yang besar, sehingga ini untuk kemajuan pendapatan negara. Oke, itu benar. Sekarang saya akan menurut pemandangan saya sebagai netizen ya, ini kita itu jadinya kayak konyol tolol loh. Kita hanya nongkrong nungguin Cina berinovasi, mereka terus berkreasi, memproduksi supaya menghasilkan kendaraan terbaik ya. Terus kita tuh bilang, hei Cina, kamu terus berkreasi ya, saya tak nonton kamu. Nanti kalau udah jadi, kamu bikin pabrikmu di tempatku ya, aku nanti tak ngerakit, terus tak jual di negaraku, rakyatku siap membeli. Apakah hanya di situ pencapaian otomotif negara ini? Kalau seperti ini, sorry to say, ini namanya cuman ya sudah nonton, kemudian biar mereka, kalau udah jadi kita yang masarin, dijual di tempat kita jadi konsumen, pembeli. Walaupun itu dibalut dengan kerjasama yang seperti itu ya, bikin pabrik di Indonesia. Itu bukan pabrik, itu cuman merakit. Kalau merakit di kampung aja bisa, nggak harus di pabrik besar yang difasilitasi oleh negara. Oke, jadi ini ya satu sisi oke lah, ada sedikit perkembangan untuk income negara ini, tapi secara esensi ya, kami sebagai netizen, sebagai warga sangat prihatin kalau negara ini hanya melihat dan ingin pencapaian hanya sekedar begini-gini aja. Melihat mereka berkreasi, kemudian dipersilahkan masuk, didorong, ayo segera selesaikan proyekmu, kalau udah segera dibikin di negaraku. Itu kan kalau kasarnya seperti itu, terus nanti aku tak beli. Nah, seperti itu. Dan ini menurut saya ini sangat memprihatinkan ya. Otomotif Indonesia kalau seperti ini aja memprihatinkan. Nah, walaupun sebenarnya ada di bangsa kita itu, kalau diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk membuat, benar-benar membuat, itu bisa. Tapi ini maaf juga, ini mungkin nggak menarik kalau membiayai warganya sendiri untuk berkreasi. Itu nggak menarik karena apa? Nggak ada duitnya gitu masalahnya ya, nggak ada duitnya masalahnya. Coba kalau mereka masuk ke Indonesia kan duitnya banyak, mereka harus dikasih, wah ini untuk melancarkan bisnisnya, untuk melancarkan agar proyeknya itu berhasil berdiri di Indonesia. Nah, itu dia akan menggelontorkan banyak uang kepada sedikit orang ya, kepada sedikit orang. Tapi kalau membiayai bangsanya sendiri, ya mereka nggak dapat duit masalahnya. Itu masalahnya, mereka nggak dapat duit, keluar duit terus untuk bangsanya yang sedang berkreasi itu, ya nggak ada duitnya itu. Nah, nanti kalau udah jadi,
nanti jadi benda barang otomotif yang murahnya juga untuk rakyatnya lagi, nggak ada duitnya lagi. Nah itu yang jadi masalah, yang nggak menarik lah karena nggak ada duitnya. Jadi kalau Indonesia ini maju, bagi beberapa gelintir orang itu memang nggak ada duitnya, tapi kenikmatan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah itu butuh yang namanya pejuang. Walaupun hanya mungkin di dunia otomotif itu, kalau Anda bergerak di situ dan memperjuangkan itu, Anda pun menjadi pahlawan walaupun tanpa tanda jasa, ya, nggak perang kayak pendahulu kita. Itu jadi pahlawan yang tanpa tanda jasa, kayak guru ngajar nggak ada tanda jasanya, itu pahlawan. Anda mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia ini dari sisi kemampuan Anda. Oke, semoga curhatan ini membuka sedikit wawasan kita. Ya, kita doakan semoga Indonesia bisa meraih pencapaian yang nggak sekedar ngerakit doang, ya. Nggak sekedar nonton terus mempersilahkan, tolong dong dibikin di tempatku, aku tak yang rakit. Semoga nggak cuma gitu aja, bener-bener menciptakan produk otomotif. Ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.